Oke, terus clinical trial. Jadi kalau clinical trial intinya adalah suatu penelitian untuk mencari obat atau metode atau terapi baru gitu ya, yang masih di trial kan, masih dicobakan. Dari populasi kita ambil sampel, dari sampel ini nanti dibagi menjadi yang treatment ya, yang mendapat treatment dan yang mendapat placebo gitu. Ini boleh dilakukan blinding atau nggak tahu gitu si peneliti dan atau si pasiennya. Nah, dari sini masing-masing diteliti outcome-nya gimana gitu. Apakah terjadi perbaikan misalnya atau enggak, atau apakah malah menyebabkan efek yang lain dan segala macam kayak gitu. Oke, apa aja yang dianggap sebagai suatu RCT? Pertama adalah percobaan pada manusia yang sehat. Kedua, uji lapangan vaksin. Ketiga itu uji pencegahannya, atau kayak pencegahan tuh apa sih? Lupa saya istilahnya. Intinya pencegahan pada subjek yang masih gejala prodromal gitu, belum belum muncul gejala klinisnya misalnya. Terus bisa juga uji pada kelompok pasien. Nah, ketika ada suatu studi yang menggunakan binatang gitu, atau masih dalam sel-sel maksud penggunaan ini ya, in vitro gitu. Nah, itu dia nggak masuk ke uji klinik gitu. Oke, fase clinical trial itu sebenarnya dibagi jadi 4 ya, kurang lebih seperti ini. Pertama ada tahap 1. Jadi tahap 1 ini tugasnya adalah menentukan dosis aman maksimum. Dosis aman maksimum ini berarti ya kayak seberapa tinggi dosis yang masih bisa digunakan tanpa menghasilkan efek-efek samping yang tidak diharapkan gitu. Ini kepada sukarelawan dilakukan di lab. Kalau uji tahap 2 itu menguji efek pengobatan atau efikasi obat yang sudah diteliti di tahap 1 ya, berarti dosis aman maksimumnya. Ini biasanya cenderung terbatas 100-200 pasien dan ini juga masih di lab. Baru pada uji tahap 3 itu evaluasi terapi pada skala yang penuh, skala besar, di mana ini tugasnya adalah membandingkan efektivitas dari obat yang baru ini dengan obat yang udah ada atau dengan gold standarnya gitu. Kalau tahap 4 itu adalah suatu surveillance atau pemantauan pasca obat ini dipasarkan gitu, atau post marketing surveillance. Jadi misalnya dilihat apakah ada efek sampingnya atau ada kaitan dengan angka mortalitas morbiditas gitu. Nah, kalau di RCT yang dinilai itu, kalau tadi kan cohort itu relative risk gitu, kalau case control odds ratio. Kalau si apa namanya clinical trial ini yang dinilai adalah NNT atau numbers needed to treat. Nah, untuk obat-obatan ini ada, atau untuk clinical trial ini ada beberapa istilah juga ya. Pertama adalah efikasi. Efikasi itu adalah efek atau daya optimal yang bisa didapatkan dari suatu intervensi kesehatan. Jadi melihat hasil atau efek dari suatu intervensi. Contoh misalnya dibilang bahwa imunisasi itu menghasilkan efikasi 90% gitu. Berarti dengan imunisasi ini didapatkan kekebalannya itu 90% gitu terhadap balita yang diimunisasi. Kalau efisiensi itu kaitannya dengan nilai ekonomi ya. Jadi kaitannya misalnya sama biaya yang akan dikeluarkan gitu. Intinya cost ya. Jadi misalnya gini, imunisasi BCG. Sebenarnya imunisasi BCG satu kali juga kan sebenarnya udah cukup, udah mencapai efek yang diharapkan gitu. Kalau dibikin 2 kali, ya efek yang diharapkan tetap ada, tapi kan jadinya boros. Itu jadinya nggak efisien gitu. Kalau efektivitas itu adalah
suatu hasil dari pengobatan atau intervensi dan perbedaannya dari tindakan lain, perbedaannya dari misalnya dengan gold standarnya dan sebagainya. Ini bisa digunakan juga untuk kondisi lapangan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, berikutnya ada blinding. Blinding itu adalah suatu metode untuk menghilangkan bias pada RCT ya. Ada beberapa tipe blinding. Pertama ada single blind. Single blind ini yang nggak tahu hanya subjek. Subjeknya nggak tahu dia ada di kelompok mana, as in yang kelompok terapi atau kelompok yang placebo gitu. Kalau double blind itu subjeknya nggak tahu, asisten penelitiannya juga nggak tahu, ya udah gitu. Ada di kelompok manakah si pasien ini kita nggak tahu. Kalau triple blind itu si subjeknya nggak tahu di kelompok mana gitu. Asisten penelitiannya juga nggak tahu terapi yang diberikan apa aja dan variabel mana yang dinilai oleh untuk penelitian ini juga si asistennya nggak tahu gitu. Nah, terus ini nice to know sedikit, ada case report atau laporan kasus sama case series atau serial kasus. Biasanya untuk laporan-laporan penyakit langka atau kondisi-kondisi yang memang belum ada standarnya kayak gitu. Terus ini tadi kuasi eksperimental tadi yang saya bilang, ini hanya ada intervensi aja, ada pengujian aja, tapi nggak ada kontrolnya. Kalau meta-analisis dan systematic review intinya adalah mengumpulkan paper-paper dari database gitu ya, dari database terus kedepannya itu diolah gitu. Sebenarnya kesimpulan-kesimpulan dari paper-paper ini apa sih? Apakah dia hanya bisa kualitatif atau bisa terhitung juga kuantitatifnya? Kalau hanya kualitatif aja namanya adalah systematic review. Kalau sama kuantitatifnya itu adalah meta-analisis. Ini yang tadi saya bilang ada case report dan ada case series. Case report itu laporan kasus hanya untuk satu pasien dan hanya di saat ini. Kalau case series itu beberapa case report yang disatukan di laporan kasus dari beberapa pasien.